Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta kenaikan Tuhan ke surga. Jadi, apa yang kita tahu mengenai kenaikan Yesus ke surga? Bagi kita, kenaikan Yesus ke surga adalah satu perpisahan, di mana Yesus tidak akan lagi bersama-sama pengikut-pengikutnya dan juga bersama-sama kita di dunia ini. Tetapi bagi saya perpisahan ini adalah perpisahan fisik sahaja. Karena apa? Karena dalam beberapa minggu sebelum ini Yesus sendiri mengatakan bahwa apabila dia tidak bersama-sama dengan kita lagi, kuasa Roh Kudus ataupun Roh kebenaran akan diberikan kepada kita. Oleh itu, percayakah kita akan Roh kebenaran yang akan diberikan Yesus kepada kita semua? Inilah janji-janjinya. Dan saya percaya bahwa melalui Roh kebenaran itu kita dapat meneruskan misi Yesus untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Bukan itu sahaja, apabila dia menurunkan kuasa Roh kebenaran itu, kita akan menjadi akrab dengan Yesus. Karena apa? Karena dia akan tinggal di dalam hati kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Itulah makanya kadang-kala kita merasakan bahwa pada masa Yesus masih berada bersama-sama muridnya, atau masih bersama di dunia, apabila Yesus berada di dunia, kita merasakan kadangkala Yesus itu jauh, dan kadangkala kita merasakan Yesus itu dekat. Tetapi apabila dia menurunkan kuasa Roh kebenaran itu di dalam diri kita, kita akan merasakan bahwa Yesus benar-benar tinggal di dalam hati kita. Itulah makanya malaikat berkata kepada pengikut Yesus, "Mengapakah kamu berdiri dan memandang ke langit?" Iya, Yesus tidak ada di langit yang tinggi nun jauh di sana, melainkan ia ada di dalam hati kita, dekat dengan jantung kita. Setiap kali jantung kita berdetik, itulah saat Yesus hadir di dalam diri kita, saudara dan saudari. Bukan itu sahaja, Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, agar Tuhan memberikan kepada kita roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hati kita terang, agar bisa memahami pengharapan yang ada padanya. Sekali lagi, Santo Paulus memberitahu kita bahwa melalui kuasa Roh Kudus yang diturunkan kepada kita, kita dapat menjadikan mata hati kita terang. Bukan itu sahaja, kita dapat memahami apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu bukannya dari diri kita, tetapi Yesuslah yang menggunakan kuasa Roh Kudus itu berkarya untuk mewartakan kabarnya di dunia ini.
Dan pertanyaan yang kita harus tanya dalam diri kita ialah, bagaimanakah kita dapat merasakan kehadiran Yesus itu di dalam kehidupan kita setiap hari? Pertama, kita dapat merasakan kehadiran Yesus dalam diri kita setiap hari apabila kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang dapat membantu kita, yang dapat menggerakkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, melalui doa kita. Kita harus ingat, doa bukan sahaja doa pribadi kita, tetapi doa bersama orang-orang di sekeliling kita. Berdoa bersama kumpulan-kumpulan kecil di gereja kita. Karena Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya, di situ Ia hadir. Jadi saudara dan saudari, marilah kita berdoa sebagai satu keluarga yang besar, agar kita dapat merasakan kehadiran Yesus itu benar-benar terjadi, bukan sahaja dalam diri kita, tetapi di dalam perkumpulan kita, di mana sahaja kita berkumpul untuk berdoa bersama. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah di dalam sakramen Ekaristi. Karena Yesus bukan sahaja hadir di dalam sakramen Ekaristi, tetapi kita juga akan menyantap tubuh dan darahnya. Karena itulah lambang kesaksian kita bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita melalui dosa-dosa telah hadir melalui sakramen yang dirayakan oleh para padri di dalam Ekaristi. Jadi saudara dan saudari, inilah cara bagaimana kita dapat merasakan kehadiran Yesus di dalam diri kita. Oleh itu, marilah kita menjadi saksi Yesus kepada semua orang, agar mereka percaya bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Dia naik ke surga, tetapi itu bukan menandakan bahwa Dia meninggalkan kita, tetapi Dia masih berjalan bersama-sama dengan kita, dengan kuasa Roh kebenaran, dengan kuasa Roh Kudus yang diturunkan di dalam diri kita. Oleh itu, marilah kita berani bersaksi, dan marilah kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman, dan juga dengan membuat renungan pribadi kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.